Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 6 DPR RI. Yang mana pemirsa seperti yang kita ketahui bersama pemirsa bahwa realisasi investasi dari Kementerian Investasi di sepanjang tahun 2023 telah mencapai 1.418,9 triliun rupiah. Yang ini berarti telah mencapai target dari 1.400 triliun rupiah. Yang mana pemirsa dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,8 juta orang lebih. Dan Komisi 6 DPR RI juga telah mengingatkan dengan investasi ini harus dibarengi dengan penataan dan pengelolaan lingkungan yang jauh lebih baik. Dan berikut pernyataan selengkapnya pemirsa dari anggota Komisi 6 DPR RI yaitu Bapak Subardi dari fraksi Nasdem dan daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun demikian saya ingin mencermati dari apa yang telah dipaparkan ini dari beberapa bidang hilirisasi antara mineral, pertanian, kehutanan, minyak dan gas, kemudian ekosistem kendaraan listrik. Ya. Yang kami perhatikan semuanya ini adalah hulunya adalah merupakan kekayaan negara kita dari alam. Ya. Mineral itu dari alam kita. Kemudian pertanian juga bumi kita, hutan juga dari alam kita, minyak gas demikian juga, ekosistem kendaraan listrik juga sama lah. Nah tentunya di sini harus ada satu upaya, tidak hanya pada hilirisasi yang dipikirkan, tapi ada konsepsi ataupun penataan di dalam produksi sehingga betul-betul dalam hulu, pengelolaan hulu itu betul-betul akan mencerminkan amanah dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 kita. Tidak hanya untuk menjadikan lapangan kerja tok, tapi semata-mata hakikatnya adalah untuk kemakmuran rakyat semesta. Ya, di mana pasal 33 Undang-Undang Dasar kita. Nah, oleh karena itu bagaimana dalam hal ini Kementerian Investasi untuk melakukan upaya ya penataan ataupun mengelola daripada di bidang hulu dari sisi tadi sudah sampaikan oleh Pak Bahlil untuk tertib perizinannya, ya, kemudian tata kelolanya, kemudian mappingnya dan sebagainya. Saya tidak paham persis detailnya, mungkin Pak Bahlil atau Kementerian Investasi lebih paham. Dan bagaimana tidak terjadi masuknya atau campur tangannya tangan-tangan jahil. Mungkin paham lah dengan tangan-tangan jahil dalam konsep pengelolaan sumber daya alam, tangan jahil. Yang adalah tangan-tangan bahlil. Nah, kan beda, tangan jahil adalah orang luar, tangan bahlil kan di dalam. Sehingga upaya untuk memperbaiki. Ini sejauh mana? Mungkin dari hulu itu seperti apa? Sehingga di hilir itu sudah tertata dengan baik. Rakyat sudah memanfaatkan, rakyat sudah menikmati di hilir. Hilir apalagi rakyat akan bisa menikmati lagi. Tetapi ketika di hulu itu tidak dilakukan sebuah upaya penataan yang bagus, sehingga apa yang terjadi adalah tangan-tangan jalil tadi. Sehingga tangan-tangan bahlil tidak tersentuh, itulah kira-kira. Nah kemudian kaitannya hilirisasi, mungkin saya mencermati bagaimana pembangunan smelter itu jangan keduluan daripada investor-investor yang nantinya ketika negara kita, pemerintah membuat smelter sudah keduluan sehingga mubadir ataupun kurang menguntungkan. Ini mohon ada satu upaya yang tepat dan sejauh mana perencanaan secara matang daripada mensupport pembangunan hilirisasi ini. Yang kedua soal ini program NIB cukup luar biasa yang dilaporkan pada saat ini sudah terbit NIB 12.288.243, 12 juta. Nah, sederhana yang ingin saya tanyakan, dengan 12 juta NIB itu by datanya ada. Nah, sejauh mana setelah data masuk dalam Kementerian Investasi, mau diapakan langkah-langkahnya? Kan di situ sudah ada klaster-klaster
Nah, klaster pangan, klaster ini, klaster ini, dan sebagainya. Sejauh mana mau diupayakan agar mereka betul-betul bisa meningkat, bisa mampu bersaing, tidak hanya sekedar mencatat, tidak hanya sekedar mendata, ya. Karena dalam mendata pun pembiayaan negara sudah cukup banyak, 200-an miliar. Tapi bagaimana upayakan mereka itu punya daya saing, punya daya produksi, punya potensi kerja, dan bisa meningkatkan pendapatan mereka, menumbuhkan ekonomi mereka. Baik pemirsa, demikianlah pernyataan lengkap dari Bapak Subardi, anggota Komisi 6 DPR RI, yang mana terdapat 2 poin penting pemirsa, yaitu Subardi menekankan pentingnya hilirisasi harus dibarengi dengan penataan, pengelolaan, dan rekonsepsi dari lingkungan yang lebih baik. Dan yang kedua pemirsa, yaitu Subardi mengatakan pemerintah perlu menjaga setiap investasi yang masuk tidak dicampuri dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.